Andika kenal dengan Ki Santa Eka? Beliau adalah sahabat dekatku. Kalau begitu, Andika mendapatkan pembantu yang tepat untuk menemukan Mak Lampir dan Gerandong. Santa Lima pendekar yang berani, jujur, dan sakti untuk ukuran seusianya. Kami ingin kenal, Kiai. Baik. Santa Lima. Santa Lima. Muncullah. Muncullah. Santa, perkenalkan. 3 bapak ini kiai sakti yang berilmu tinggi. Sekarang aku ikutkan kau kepada mereka. Baik, Kiai. Ketiga bapak kiai ini yang akan menjadi gurumu. Kau akan mendapat pelajaran ilmu aqaid dan ilmu syariat lainnya untuk kesempurnaan ilmu yang sudah kau miliki. Perkenalkan pada gurumu ini. Aku ingatkan Kiai, jika Mak Lampir mengetahui Santa Lima bersama Kiai, Mak Lampir pasti akan berusaha membunuhnya. Kenapa? Apakah Mak Lampir memperhitungkan benar kesaktian Santa Lima? Mak Lampir menyebutnya dengan sebutan si mata malaikat. Dia tahu kelebihan pemuda jin ini yang dibawanya sejak lahir. Mak Lampir tidak akan bisa bersembunyi selagi mencarinya adalah si mata malaikat. Keselamatan Santa Lima aku percayakan kepada Andika. Dia bisa melindungi diri karena ilmu yang dimilikinya. Tapi kejikan dan tipu muslihat Mak Lampir bisa mencelakakan pemuda ini. Dan bahkan mungkin juga dapat mengancam nyawanya. Insya Allah kami akan menjaganya, Kiai. Kurang ajar. Si mata malaikat bergabung dalam rombongan Kiai Jabat. Celaka. Kita harus memisahkan si mata malaikat dengan rombongan Kiai Jabat. Tolong Andika jaga muridku ini. Karena seluruh masyarakat jin dari golongan hitam merasa terancam selagi muridku berada di tengah golongan putih. Insya Allah, Kiai. Insya Allah kami semua akan menjaganya. Tapi kami pun mengharapkan doa Kiai. Semoga Allah melindungi kita semua. Insya Allah, doaku menyertai kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
Maaf, Pak. Tolong saya, Pak. Penginapan sekitar sini, Pak. Penginapan? Wah, tidak ada, Neng. Di sini dusun kecil. Neng mau kemana? Kemana saja, Pak. Yang penting aku bisa istirahat sekarang. Neng sakit ya? Rumah Bapak jauh dari sini. Dekat, Neng. Cuma 4 pal dari sini. Nggak jauh. Ada apa, Neng? Tolonglah, Pak. Saya membutuhkan tempat untuk istirahat. Saya akan bayar sebanyak saya tinggal. Rumah saya gubuk, Neng. Tidak layak Neng tinggal di tempat seperti itu. Tempat apapun saya mau, Pak. Asalkan saya bisa berteduh dari panas dan hujan. Neng bisa jalan? Kalau hanya 4 pal, aku rasa aku masih sanggup, Pak. Baik. Mari ikut aku, Neng. Kita jalan pelan-pelan saja. Siapa dia, Kang? Tamu. Tunggu ya, Neng. Sini. Sini. Neng itu minta tolong padaku untuk menginap di sini. Benar. Jangan-jangan Sumpah, Nyai. Dia memerlukan tempat untuk menginap. berani bayar berapa dia? Itulah, aku belum menentukan harganya. Nyai saja yang bilang. Baik, saya yang ngomong. Benar. Neng mau bayar jika bisa menginap di sini. Benar. Oh iya, nama Neng siapa? Mayang. Baik, saya minta 1 ringgit untuk 1 malamnya. Iya. Bisa bayar di muka? Nyai hitung sendiri. Ini lebih, Neng. Tidak apa. Ambil saja lebihnya. Ini untuk ongkos makanku. Aduh, Masak yang sederhana saja. Kang. Nanti aku tambah setelah uang itu habis. Hari ini aku merasa jadi orang kaya mendadak, Nyai. Iya, Kang. Aduh, Neng. Mari silakan masuk, Neng. Aduh, kita jadi orang kaya. Silakan, Neng. Jangan sungkan-sungkan, Neng. Mari. Sini, Kang. Apa yang bisa kami lakukan untuk menyembuhkan penyakit, Neng? Carikan saya tabib yang sakti. Tabib yang sakti? Di mana ya? Neng? Neng?
biarkan saja. Neng Mayang pingsan. Pingsan? Kenapa? Kan aku sudah bilang, dia sedang sakit. Ayo kita baringkan dia di kamar. Sekarang kita jadi kerepotan, Kang. Apa maksudmu? Bagaimana kalau Neng Mayang mati? Apa kita tak jadi repot, ha? Gus, ngaco. Kalau membayangkan sesuatu, jangan yang buruk seperti itu. Berharaplah yang baik, supaya timbul semangat untuk berusaha mengatasi situasi yang tidak enak seperti ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Badannya panas sekali. Demamnya tinggi. Kompres dulu, cepat ambil air di pasu. Kompres dengan kain. Sebenarnya Mak Lampir sedang bersembunyi di mana, Santa? Goa Lapis Tilu. Goa di balik goa. Di mana itu? Di lereng Gunung Kendil. Sekarang kita sedang menuju ke sana? Benar, tapi kita harus hati-hati. Waspada. Rintangan berbahaya akan selalu menghadang dan mengancam kita untuk bisa sampai ke sana. Siaga. Bakal ada serangan musuh. Mana? Kiai merasakan getarannya? Tidak. Tidak, saya tidak merasakan getaran apapun. Kekuatan Mak Lampir telah melindunginya. Sehingga Kiai tidak dapat merasakan getaran apapun. Cobalah lakukan sekali lagi. Dengan kedua tangan menempel di tubuhku. Insya Allah, Kiai akan merasakan getaran apa yang tertangkap. Mari, kita coba. Benar, rupanya Mak Lampir dikelilingi orang-orang sakti aliran hitam. Dan sekarang sedang berusaha menyerang kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sambut mereka. Benar. Kita hadapi mereka. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu, Nak? Kita tunggu di sini. Sebentar lagi mereka datang. Sekarang? Berapa lama? Sekarang, Kiai. Jumantoro berhasil mengalahkan murid-muridku. Kita serang saja sekarang dengan bantuan Grandong, Guru. Belum waktunya si Grandong kita ajukan. Mereka malah akan kegirangan menemukan si Grandong. Tidak. Si Grandong tidak akan aku hadapkan sebelum matanya terbuka secara sempurna. Apa tugas kami sekarang, Guru? Buat benteng pagar iblis. Bunuh setiap orang dan jin yang mendekati tempat ini. Apa sampean pernah membuka bungkusan panjang dari kain itu, Kang? Tidak. Saya pernah. Ah? Apa isinya? Tongkat? Bukan, pedang. Ah? Pedang? Kalau begitu, jangan-jangan
Dia seorang... Pendekar wanita. Saya juga berpikir seperti itu. Apa Kakang pernah tanya dari mana dia datang dan di mana rumahnya? Mau kemana tujuannya? Dia tidak mengaku. Dia hanya bilang sedang mengembara. Rumahnya di kolong langit. Tujuannya tidak menentu. Kemana saja kakinya melangkah. Aneh juga. Panasnya tidak mau turun. Diobati pakai apa ya? Supaya dia cepat sadar. Iya, nanti aku tanyakan pada Kang Sawat. Karena dia banyak tahu tentang jamu-jamuan. Tapi jangan dikatakan untuk mengobati Neng Mayang. Mereka tidak usah tahu bahwa rumah kita ditinggali seorang gadis cantik. Biarlah kita saja yang tahu. Kenapa? Rahasia. Demi keamanan Neng Mayang. Takut beritanya sampai ke telinga Demang Koncar. Dia itu tidak bisa melihat gadis cantik. Nanti kita sendiri yang bisa jadi repot. Nasi, Kang, pakai telur. Kang Sawat, waktu sipon panasnya tinggi nggak turun-turun, apa ya obatnya? Madu dan kuning telur. Oh. Siapa yang sakit, Nyai? Saudara saya. Saya lihat seorang anak muda yang tinggi ilmu pengobatannya. Tapi entah di mana tempat tinggalnya. Siapa namanya? Itulah sayangnya. Dia merahasiakan nama sebenarnya. Sehingga orang-orang memanggilnya Jaka. Kalau Nyai mau, hubungi saja Ki Laksa. Di Dusun Sumberwetan. Ki Laksa? Saya akan datang kalau penyakit saudara saya belum juga sembuh. Terima kasih atas wartanya, Kisanak. Kang, saya permisi dulu. Baik, Nyai. Ada korban lagi, Kang Sawat. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Binatang juga? Entah, kali ini apa. Karena sebelumnya, semua orang di rumah itu sudah mendengar tanda-tanda aneh. Rumah siapa? Darpan, yang mati di malam Jumat. Suara apa itu, Kang? Sepertinya... Suara kuntilanak, Pak. Hus, ngaco kamu. Masih sore begini mana ada kuntilanak yang keluar. Takut, Bu. Ada apa, Pak? Ya, Gusti Pangeran. Ada apa, Mbok? Kau tidak mendengar suara orang terkikih-kikih? Tidak, suara apa? Mana? Tidak ada apa-apa. Masa sih? Tadi ada. Ada apa? Keranda jalan sendiri, Kang. Betul, Mbok. Tadi ada keranda jalan sendiri. Iya. Mana mungkin ada keranda bisa jalan sendiri? Betul kok. Tadi juga Bapak melihatnya, Kang. Itu berarti pandangan Bapak melihat kelelawar. Kelelawar? Iya, pandangan orang yang sedang atau sedang puyeng. Tapi Bapak tidak mabuk. Berarti Bapak sedang puyeng. Si Mbok takut. Kok bicara begitu, Kang? Tidak usah takut, Mbok. Tidak ada apa-apa. Itu hanya pandangan orang yang sedang takut saja. Akan aku buktikan bahwa di luar tidak ada apa-apa. Kang, jangan keluar, Kang. Sukar. Sukar tewas dengan cara mengenaskan. Dan sampai sekarang, ibunya masih suka pingsan. Pembunuhnya sudah ditemukan? Belum. Masih teka-teki. Pak Darpan mengatakan manusia, sebab dia melihat berjalan dengan dua kaki. Tapi Sina bilang binatang, karena Sina melihat persis bagaimana binatang itu menerkam leher kakaknya. Dan suara yang menggereng-gereng ketika menggigit leher korbannya itu, persis binatang pula. Menurut pikiran kau dan orang-orang bagaimana? Menurut saya, bukan orang biasa dan juga bukan binatang buas. Bukan orang, bukan binatang. Habis apa? Makhluk jadi-jadian. Di kampung ini, barangkali ada orang yang menganut aliran sesat.
Mungkin juga. Jangan-jangan kematian Ki Bolang dan Nyi Gina karena makhluk itu juga. Ya, mungkin. Saya sudah cemas. Neng Mayang semalaman mengigo terus. Kapan Neng Mayang sadar? Mendekati subuh, pagi tadi saya hampir berjingkrak. Melihat Neng Mayang membuka mata, saya girang sekali. Sampai sekarang belum tidur? Ya belum, Neng. Orang semalaman menunggu Neng Mayang. Sekarang tidurlah. Aku tidak apa-apa. Hari ini saya ada niat untuk menemui Ki Laksa. Untuk apa? Untuk minta tolong menghubungi dukun muda yang sakti itu. Dukun muda? Siapa namanya? Jaka. Jaka apa? Jaka Umbara? Atau Jaka Kelana? Maksud Neng Mayang? Biasanya orang yang namanya Jaka itu ada terusannya. Misalnya Jaka Tole, Jaka Tirta, dan banyak lagi. Orang-orang hanya menyebutnya Jaka saja. Kata orang, dia masih muda, tapi kesaktiannya bisa mengobati segala macam penyakit. Boleh saya menemui dukun Jaka itu untuk mengobati penyakit Neng Mayang? Panggil saja dia kemari. Siapa tahu penyakitku bisa disembuhkannya. Ini ongkos untuk mencari dukun pintar. Kalau ternyata penyakitku bisa disembuhkan, aku akan tambah lebih banyak lagi. Terima kasih, Neng. Hari ini juga saya akan berangkat mencari dukun sakti itu. Ke arah mana sekarang kita, Panglima? Ke selatan. Saya tahu kita semua sedang ke arah selatan. Tapi kemana tujuannya? Aku tidak tahu, Pangeran. Hatiku mendorong kuat bahwa kita harus ke selatan. Di sana kita akan menemukan sesuatu. Menemukan mak lampir dengan si Grandong? Aku tidak tahu. Tapi kita akan menemukan sesuatu yang penting. Petunjuk. Ikuti saja sembara. Gerak hati Panglima Kumbang ada yang membimbing. Tapi jalannya jangan cepat-cepat sembara. Aku dari belum sarapan. Ya kan Bapak Mertua? Dasar manusia, perut saja yang dipikirkan. Loh. Perut itu penting Bapak Mertua. Tanpa perut bagaimana kita bisa hidup? Makanya jangan membiarkan perut itu kosong. Artinya salah besar kalau kita belum sarapan pagi-pagi. Betul kan sembara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk kelihatannya sudah lapar ya. Datuk orang yang sangat bijaksana dan arif di dunia. Artinya tidak akan membiarkan ada perut yang kosong. Diam, pergi. Semilik kete. Tua-tua nggak pernah bijak semilik kete. Oh, semilik kete. Apa kau bilang? Aku semilik kete? Jangan marah dulu Bapak Mertua. Tahu tidak artinya semilik kete? Umpatan kan? Bukan. Itu kata bangsa jin. Kalau bangsa manusia, lain. Semilik kete itu artinya cinta. Tahu? Cinta? Iya. Maksudnya sayang terhadap orang yang sedang kelaparan. Baik atau buruk kalau kukatakan kepada Bapak Mertua semilik kete? Oh ya, baik. Nah, berarti Bapak Mertua cerdas. Maka semilik keteilah aku. Aku sedang kelaparan. Dari pagi belum sarapan, Bapak Mertua. Aku tidak punya makanan. Cukup dengan mengusulkan kepada sembara agar kita mencari warung dulu. Itu sudah cukup dan Bapak Mertua pantas mendapat sebutan sebagai makhluk yang semilik kete. Tahu? Pangeran, ada apa Datuk? Saya tahu Pangeran pasti si milik kete. Hah? Orang yang si milik kete pasti memikirkan perut yang lapar. Mampirlah dulu ke warung sebentar, agar orang yang lapar bisa mengisi perutnya. Pasti ini usulan Basir. Benar kan? Benar, Pangeran. Kata kita juga Basir yang mengajari. Betul, Pangeran. Katanya menurut bangsa manusia, Semelekete itu berarti orang yang penuh kasih sayang. Aduh, sakit sembara. Aduh. Kau mengajari apa pada Datuk Jampak? Loh, ngajari apa? Kata si Melekete itu. Semelekete itu artinya kan macam-macam. Aduh, sakit. Aduh. Boleh saja, tapi jangan diajarkan pada orang yang akhirnya membuat sesat. Hati-hati, Neng. Di kampung ini sekarang sedang dicekam ketakutan, Neng. Apa yang ditakutkan? Kala gebluk. Apa itu?
Kematian yang disebabkan oleh setan. Setan? Iya. Menurut Nyai, apakah itu santet? Tenung? Semacam guna-guna begitu? Bukan. Itu kan namanya sihir. Ini benar-benar yang menghampiri setiap korbannya. Korban? Ya, korbannya. Sebab setiap rumah yang didatangi setan gentayangan di kampung, pasti salah satu penghuninya ada yang jadi korban. Kenapa? Ya oleh setan Kalakebluk itu. Sudah berapa orang yang mati? Banyak. Sekarang sudah meningkat jadi 7 orang. Meningkat? Iya. Apa setiap saat bertambah? Sepertinya setiap 7 hari sekali, Neng. Kemarin, anaknya Pak Dikun, mayatnya ditemukan di bawah pohon pisang. Sudah berbau. Lehernya hampir putus. Mengerikan sekali. Kau harus melakukan sesuatu yang salah. Semoga bisa menebus dosa-dosamu yang menggunung. Makan malamnya sudah siap, Neng. Silakan, Neng. Neng. Nyai! Nyai! Ada apa, Kang? Neng Mayang tidak ada. Tidak ada. Kemana? Loh, nanya. Nyai tahu tidak tadi dia kemana? Tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Taunya saja baru sekarang kalau Neng Mayang pergi. Kemana ya? Apa dia minggat? Apa perlunya dia minggat-minggat? Kan dia sudah bayar kita. Iya ya. Lantas, apa maksudnya pergi tanpa pamit? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia yang menganut ilmu Kalakebluk. Hus! Sembarangan. Siapa tahu. Ingat pembicaraan Neng Mayang kemarin. Bahwa dia seorang pengembara. Tidak punya tempat tinggal. Artinya, hidupnya berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan sekarang sampai ke kampung kita. Kenapa kalau sampai di kampung kita tidak boleh? Boleh sih boleh. Tapi kita kan harus waspada, Kang. Maksudmu? Kita harus tahu siapa sebenarnya Neng Mayang itu. Kalau ternyata dia yang menganut ilmu Kalakebluk, maka dialah yang mengundang setan-setan itu untuk mengambil para korbannya. Apa itu tidak berarti kita telah menyembunyikan biang malapetaka di kampung kita? Benar juga ya. Dan satu saat kita akan jadi korbannya, Kang. Mungkin. Tapi kita sudah terlanjur terima uangnya. Apa kita kembalikan saja? Jangan, Kang. Sayang. Daripada nyawa kita melayang. Kita selidiki saja dulu. Pura-pura kita tidak tahu. Kita bersikap biasa saja. Supaya Neng Mayang tidak curiga pada kita, Kang. Tapi kita harus memasang mata dan telinga kita seruncing mungkin, Nyai. Benar. Supaya kita tidak celaka. Jalannya cepat sedikit, Kang. Supaya cepat sampai di gardu. Lari saja kamu sendiri. Ih, amit-amit. Loh, kenapa zaman kayak begini ingin mampus? Kenapa tadi mau jaga? Alah, seperti tidak tahu saja. Pak Ungu galaknya kayak Barong. Mau apa dia ada di sini? Dan anak siapa yang digendongnya? Tidak. Dia pasti punya maksud tertentu. Mungkin dia tahu kalau aku menyukai Rindi Antika. Atau mungkin sebenarnya dia pun tertarik pada Rindi Antika. Sekarang baru aku tahu.
Apa sebabnya aku tidak boleh ikut dan diperintahkan untuk tinggal di sini? Itu semua pasti karena Sembara. Celaka. Jatmiko disihir oleh Mak Lampir. Dan anak yang digendongnya itu adalah si Gerandong. Aku harus membebaskan Jatmiko dan membunuh si Gerandong. Siapa lagi itu? Ampunilah aku. Sekiranya engkau mau mencabut nyawaku sekarang. Kang Waras! Kang! Rum ini! Buka pintunya! Sabar, sabar. Penting kan? Ada apa ini? Bikin kaget orang saja. Penting, Kang, penting. Ada apa? Mana tamu kamu, Rum? Tamu? Tamu yang mana? Aku tidak punya tamu. Jangan mungkir. Aku lihat sendiri kamu duduk bersama tamunya di bawah pohon itu. Sekarang mana dia, Rum? Tidak ada. Dia sudah pergi tadi malam. Tahu nggak kamu? Dia sudah mati menjadi korban karageblok. Mati? Masa? Iya. Aku sendiri yang mula-mula menemukan mayatnya. Waktu itu aku sedang mau ke pasar. Hah? Rajapati? Tolong! Tolong! Ada apa, Nyai? Ada Rajapati. Cepat ke sana dan lapor Pak Kuwu. Aku mau ke rumah Kang Waras. Ayo cepat. Ya. Itulah, mengerikan sekali. Coba kalian lihat sendiri ke sana. Kemana? Kita pergi saja ke rumah Pak Kuwu. Mungkin orang-orang sudah membawanya ke sana. Sebab mayat itu bukan orang sini. Aku ganti pakaian dulu, ya. Sudah, pergi aja. Hanya mau kondangan. Guru, kami menemukan Mayang Sari. Bagus. Di mana? Di desa Gending. Dia sedang sakit, Guru. Kesempatan yang baik untuk membunuh dia. Tidak usah guru sendiri yang bertindak. Kami juga sanggup membunuh Mayang Sari dalam keadaan luka begitu. Lakukan. Awas kalau gagal. Baik, Guru. Permisi, permisi. Permisi. Ada keluarga korban. Mana Pak Kuwu? Pak Kuwu, mayatnya mana? Mayat apa? Mayat yang saya temukan mati di jalanan itu, Pak Kuwu. Sembarangan. Dia masih hidup. Masih hidup? Di mana dia? Dia saudara saya, Pak. Benar kamu saudaranya. Benar, Pak. Benar, Pak. Kami datang ke sini untuk menjemputnya. Di mana dia? Di kamar. Baru saja siuman. Masuk saja. Permisi, Pak. Nek, aduh, Neng Mayang. Bikin orang takut saja. Kenapa pergi nggak bilang-bilang? Aku pikir hanya sebentar, Nyai. Mau kemana sebenarnya, Neng Mayang? Mau mencari tabib yang Nyai katakan kemarin. Malam-malam mencari tabib. Aku sudah tidak tahan lagi, Nyai. Aku juga tidak enak merepotkan Nyai terus. Makan dulu buburnya. Terima kasih, Pak. Tapi perut saya masih sakit. Ada hubungan apa Nek dengan Rumini? Keponakan suami saya, Pak Kuwu. Betul, Waras.
Betul, Pak Kuwu. Neng Mayang ini anak kakak saya yang... Ketiga. Iya, yang ketiga. Kampung ini sedang tidak aman. Mau apa malam-malam berjalan seorang diri meninggalkan rumah? Mencari tabib, Pak Kuwu. Untuk siapa? Dia sendiri. Dia sedang sakit berat, Pak. Rupanya dia tidak mau merepotkan paman dan bibinya, sehingga dia mau pergi sendiri. Lain kali jangan begitu ya, Neng. Berbahaya. Iya, Pak. Maafkan saya, Pak. Saya telah menyusahkan warga di sini dan merepotkan Bapak. Kami juga minta maaf, Pak Kuwu. Seharusnya ini tanggung jawab kami, tapi malah merepotkan Pak Kuwu. Sama, ini juga tanggunganku. Maaf, Pak Kuwu. Boleh ponakan kami bawa pulang. Biar kami sendiri yang merawatnya. Apa sudah kuat? Kami papa pelan-pelan, Pak Kuwu. Minggir! Tangkap dia hidup-hidup. Ayo, perangkapnya cepat. Sono! Tunggu! Salah. Tunggu. Tolong tunggu sebentar. Ada apa? Aku ucapkan terima kasih padamu. Sama-sama. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Tenang. Tenang, saudara-saudara. Dua penyerang ini ternyata bukan warga kita. Tenang, supaya kita bisa menyelidiki dengan cermat. Kenapa menyerang Mayang Sari di tempat orang ramai? Dan siapa orang itu? Kenapa dia melindungi Mayang Sari dan membunuh kedua muridku? Ada hubungan apa dia dengan Mayang Sari? Korak, Toblok, ringkus orang itu. Bawa dia kemari. Jangan dibunuh. Aku ingin dia hidup-hidup. Akan aku jadikan dia budak seperti Jatmiko. Baik, Guru. Sudah, di sini saja. Jangan pergi kemana-mana. Kalau Neng Mayang mau pergi, jangan sungkan-sungkan. Bilang sama kami. Biar kami antarkan sampai tujuan. Betul, Neng Mayang. Jangan segan-segan pada saudara sendiri. Daripada celaka seperti semalam. Istirahatlah sepuas-puasnya. Kami akan pergi mencari tabib yang bisa mengobati penyakit Neng Mayang, ya? Terima kasih, Nyai. Iya. Neng, kalau ada apa-apa, panggil saja Kang Waras. Dia akan membantu Neng Mayang, ya? Iya. Terima kasih, Nyai. Apakah aku tidak salah lihat? Mungkinkah dia ada di sini? Bagus Sajiwo. Alangkah senangnya aku bisa bertemu kembali dengan dia. Pertemuan yang indah. Tapi mungkin dia sudah melupakan aku. Kalau tidak, mustahil dia diam saja. Aku dan dia sudah saling mengenal.
Kenapa dia diam saja? Aku tidak bisa melupakannya. Tapi dia... Benarkah dia sudah melupakan aku sama sekali? Mayang Sari sedang sakit. Dia perempuan yang sombong. Dia pikir semuanya bisa dibeli dengan uang. Tapi aku tidak tega melihat dia menderita sakit seperti itu. Nanti saja. Pada saat yang baik, aku akan menemui dia. Untung Pak Kuwu tidak curiga waktu kau mengatakan Neng Mayang itu keponakannya Waras. Kalau tidak begitu, pasti akan banyak pertanyaan pada kita. Apalagi pada Neng Mayang. Benar, tapi sebenarnya Neng Mayang itu siapa? Walah, kalau aku tahu, aku tidak akan mungkin minta tolong kepadamu untuk menemani aku setiap malam. Pokoknya, saya bayar 1 peser setiap malamnya, ya? Kamu takut pada Neng Mayang? Mulut dan baju Neng Mayang, kau perhatikan? Iya, penuh darah. Darah apa ya, Rum? Darah dari mana ya? Loh, mana saya tahu? Itu perlunya kau temani aku di sini. Kita selidiki bersama-sama. Siapa sebenarnya Neng Mayang itu, ya? Iya. Tapi kau harus bisa menjaga rahasia, nah. Apa yang kau dengar dan yang kau lihat di sini, jangan kau ceritakan sama orang lain. Iya, Kang. Ma, ada Uwa. Katanya janji mau pergi. Uwa mau nunggu di rumah. Rum, aku pulang dulu ya. Jangan lupa, nanti malam kesini ya. Pasti aku kesini lagi, Rum. Yuk. Ya. Kenapa kau ceritakan darah yang ada di mulut dan baju Neng Mayang kepada Kina? Kalau dia tahu, dia pasti ketakutan. Dan dia tidak akan mau menemani kau di sini. Makanya, aku juga tidak mau menjelaskannya kepada Kina.
Aku sendiri juga takut. Tapi apa boleh buat? Kita butuh uang. Kita pasang telinga. Siapa yang menjadi korban Neng Mayang tadi malam? Kalau bukan kampung sini, mungkin kampung yang jauh. Saya bayangkan bagaimana waktu gigi Neng Mayang menggigit leher hingga darah segar menetes di bajunya. Kita lihat darah yang masih membekas di mulutnya. Sudah. Bikin aku semakin ketakutan saja. Mayang Sari murid Malampir. Ratu kegelapan dan penguasa dunia. Berarti Mayang Sari menganut aliran hitam. Apa maksudnya dia belajar ilmu setan? Dan siapa Malampir? Pemuda itu namanya Bagus Sajiwo. Hubungannya dengan Mayang Sari sebagai teman. Siapapun yang melindungi Mayang Sari harus aku singkir. Kenapa hatiku begitu kuat untuk mendekati jendela? Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Berarti perasaanku saja. Anak muda. Jatmiko atau Bagus Sajiwo? Aneh. Kenapa tidak ada sambutan? Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo. Kau dengar suara hatiku? Datanglah. Kita perlu bicara. Tidak ada getaran. Mungkinkah dia tidak bisa menangkap aji bicaraku? Bagus Sajiwo ada di sini. Ternyata dia tidak melupakan aku. Aku yakin, aku dan dia saling mencintai. Aku harus mencarinya. Aku yakin Bagus Sajiwo memerlukan aku. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Makhluk itu menakutkan sekali. Dia mengawasi kamar Mayang Sari. Pasti akan berbuat jahat. Lebih baik aku hadang sebelum berbuat macam-macam. Siapa kau? Bagus Sajiwo. Ini yang namanya Bagus Sajiwo. Ternyata masih muda. Kau harus mati. Karena kau mencampuri urusanku dengan Mayang Sari. Apakah kau yang bernama Malampir? Ya. Mayang Sari muridku. Minggir. Kalau kau masih ingin hidup. Mayang Sari temanku. Urusan kau dengan Mayang Sari. Urusanku juga.
Kurang ajar. Pemuda itu memang licik. Hampir saja aku buta. Aku hanya buang-buang waktu mengurusi Bagus Sajiwo yang melindungi Mayang Sari. Lebih baik aku pusatkan perhatian kepada Kiai Jaba dan kawan-kawannya yang mengincar cucuku si kecil. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan rombongan Sembara. Bibi juga pernah muda. Semua yang kamu rasakan pernah Bibi rasakan waktu seumurmu. Semua itu akan sangat bermanfaat bagi perjalanan hidupmu kalau kamu bisa mengambil hikmahnya. Iya, Bi. Coba sekali lagi, Panglima. Di mana Mak Lampir berada? Keluarkan seluruh kesaktianmu, Panglima Kumbang. Kau pasti tidak akan dapat menemukan tempat persembunyianku. Murid-muridku, aku benci sekali terhadap makhluk jin yang bernama Panglima Kumbang. Tangkap dia, dan jangan biarkan dia hidup. Aku akan memberikan imbalan yang besar. Ilmu Jaya Kawijayan, yang sebelumnya tidak pernah aku berikan kepada murid yang manapun. Apa yang terjadi, Panglima? Seharian kita berputar-putar di tempat yang sama. Apakah Panglima merasa bingung? Benar, Pangeran. Kekuatan iblis telah memperdaya kemampuan saya, sehingga pandangan batin saya menjadi gelap. Panglima tahu sebabnya? Tahu, Pangeran. Kekuatan iblis dari 8 penjuru angin telah disatukan Mak Lampir untuk menutup aji paninggal saya, sehingga saya tidak bisa mengetahui apa-apa. Panglima tahu cara membebaskannya? Tahu, Pangeran. Dan sekarang sedang saya lakukan. Saya harus berjalan ke arah selatan untuk menemui orang yang tidak saya kenal. Siapa kira-kira orangnya, Panglima? Akulah orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andika tentu Panglima Kumbang, bukan? Benar. Bolehkah kami tahu, Andika ini siapa? Nama saya Jamas. Orang-orang menyebut saya Kiai Jamas. Ini pasti Sembara. Datuk Rangga Sanga, Datuk Jampak, yang telah kehilangan putri kesayangannya. Ini pasti Basir yang perutnya selalu minta diisi. Iya, Mbak Kiai, syarat ilmu. Untuk mencari Mak Lampir, setiap orang tidak bisa diam. Sepanjang saat harus selalu berhubungan dengan zat pengatur jagat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah bacaan tertentu yang harus kami baca, Kiai? Iya, setiap melangkahkan kakimu, bacalah Ja'al batil inna batilla kana zahuka. Dan untukmu, Panglima, setiap desah nafasmu, bacalah zikir siri dalam hatimu. Apa yang harus dibaca, Kiai? Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah.
Apa salah satu dari padilahnya, Kiai? Kecerahan. Subhanallah. Allahu Akbar. Bacalah selalu dalam kalbu. Bacalah selalu dalam kalbu. Bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam